Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga hal yang sama berlaku untuk semua teman-teman dimanapun teman-teman berada, mau di Indonesia sampai di luar negeri. Semoga baik-baik saja ya, bersama dengan keluarga, dengan saya Bung Ropan dan Coach Shin atau pelatih tim nasional Indonesia sudah diberikan kebebasan oleh PSSI. Ketua Umum saya mengatakan terserah Coach Shin tetap ditunjuk sebagai pelatih untuk ASEAN Cup atau yang lebih dikenal sebelumnya dengan Piala AFF. Ya, Piala AFF ini akan berlangsung pada mulai Desember ya, tanggal 8 itu sampai pada final tanggal 5 Januari ya 2025. Kita harus bersiap karena kita berada di grup B ya bersama dengan musuh bebuyutan kita, Vietnam, ada Laos, di sana ada Myanmar dan ada Filipina. Itu menjadi lawan-lawan kita, sementara di grup A itu Thailand, Malaysia, Singapura, Timur Leste, juga Kamboja ada di sana. Nah, nantinya juara dan runner-up akan maju ke babak semifinal, akan bertanding secara home and away, leg 1, leg 2 sampai pada final juga. Hal yang sama dilakukan untuk sistem pertandingannya. Nah, STY sekarang sedang fokus untuk tim senior kita menghadapi laga pada bulan November. Ya, bulan November nanti ini tanggal 15 melawan Jepang, kita sudah tahu semua ya teman-teman. Tanggal 19 melawan Arab Saudi. Jadi dia fokus ke sana. 4 hari menjelang pertandingan itu baru kita mempersiapkan diri. Jadi tidak ada pelatnas jangka panjang di sini, langsung ambil karena pemain-pemain itu kan sedang bermain di semua pemain abroad, semua ada di Eropa sana ya. Nah, mereka akan mungkin berkumpul 4 hari atau 3 hari sebelum pertandingan melawan Jepang baru datang ya bersama-sama latihan ya. Dan setelah pertandingan melawan Jepang tanggal 15 dan juga melawan Arab Saudi pada tanggal 19 itu ya, tim nasional ini STY tidak pernah akan libur. Itu boleh selesai karena lanjutan di grup C pra Piala Dunia zona Asia ini akan masuk lagi 2025 antara Maret dan Juni. Di Maret itu kita akan bertarung melawan Australia, kita ke Australia dan kita di kandang melawan Bahrain. Nah, Juni itu kita akan menjamu lagi China dan kemudian terakhir kita berkunjung ke Jepang, menghadapi Jepang, yaitu 4 pertandingan di 2025. Nah, pada bulan Desember setelah habis November ini, STY sudah mempersiapkan tim menghadapi Piala AFF atau ASEAN Cup. ASEAN Cup ini kita tahu bersama ya, kalau bisa dari dulu dari 1996 kalau nggak salah, kita tidak pernah masuk, tidak pernah menjadi juara kecuali ada mungkin 6 kali ya kita runner up, sehingga menjadi rasa penasaran untuk kapan kita bisa menjadi juara. Banyak yang mengatakan bahwa ini ya udahlah, ini Piala Ciki ya, tidak usah digubris, kita sudah bermain di level yang lebih tinggi, bukan lagi bertarung di ASEAN tapi sudah di Asia. Oke, saya pikir benar juga karena untuk pra Piala Dunia ini tidak ada satupun ya tim lain selain Indonesia kawasan ASEAN itu yang lolos sampai ke putaran ketiga. Thailand, Vietnam, Malaysia semua, Filipina habis, Singapura habis. Kita yang ada satu-satunya di kawasan Asia ya, ASEAN ini, Asia Tenggara, yang masih bertahan di putaran ketiga pra Piala Dunia dan masih memungkinkan, peluang itu masih ada untuk bisa bertarung lagi sampai ke putaran keempat, memperebutkan 2 jatah tiket tersisa dari 8 tiket yang otomatis bagi Asia diperuntukkan oleh FIFA lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Jadi bahkan masih dapat 1 untuk playoff ya, Asia bisa dapat 9 jika mengalahkan wakil dari Amerika Selatan. Jadi peluang itu masih tetap ada, walaupun disayangkan kita melawan Cina kemarin kita bisa kalah ya, mestinya kita bisa mendapat angka, tapi oke lah, kita harus sekarang fokus ke sini dan STY sudah fokus untuk bagaimana mengamankan poin penting di saat kita menjadi tuan rumah untuk 2 laga krusial menghadapi Jepang dan menghadapi Arab Saudi. Tapi setelah itu di ASEAN Cup ini kita sudah harus bersiap. Nah, STY ketika diberikan kebebasan, silakan Anda memilih apakah tetap dengan komitmen awal yang diberikan oleh Ketua Umum bahwa ambil pemain-pemain U22, U23 juga ya, yang dipersiapkan ke SEA Games, atau mengkombinasikan dengan ada pemain-pemain senior yang diambil, atau banyak yang pemain-pemain dari Liga 1. Ini kesempatan bagi STY untuk masih membuktikan bahwa dia tidak perlu untuk mengambil pemain-pemain yang dari luar karena mereka lagi beristirahat, walaupun situasi kondisi bisa aja. Tapi kan kasihan, mereka sudah berlibur habis kompetisi yang lama kemudian diganggu dengan Piala ASEAN ini ya, seperti banyak yang gembor-gembor misalnya Martin Paes dan banyak pemain-pemain lain yang bermain di Eropa. Saya pikir fokus aja dengan pemain yang ada. Nah, kalau mengambil pemain menurut saya yang memungkinkan bagi STY
untuk AFF ini bisa aja kan, Liga Malaysia itu, Liga Super Malaysia libur. Ya, kita bisa ambil Sadil misalnya yang lagi gacor bersama dengan Sabah, kemudian Jordi di JDT. Ya itu kalau masih bagus, Jordi kan sudah pasti sudah sembuh lah. Kalau bermain masih pada bulan Desember ya, cedera dia yang dialami melawan Bahrain itu udah bisa pasti oke. Jordi bisa ada untuk bisa ditarik lagi kalau ada kombinasi ini ya. Memang sebagian besar bisa aja dengan pemain U22 atau U23 lah. Tapi ada beberapa pemain mungkin bisa 5-6 pemain senior yang bisa diambil. Oke, terserah. Pratama Arhan yang bermain di Suwon di Liga Korea itu kan libur, bisa diambil. Bermain semua. Ya kemudian pemain-pemain di dalam dan Liga 1 ini kesempatan bagi STY untuk bisa meramu, meracik taktik, strategi dan mengandalkan pemain-pemain yang Liga 1 banyak. Ada Ferrari ya, ada Ricky Kambuaya, bisa diambil, ada Witan mungkin bisa diambil, ada Egi. Kesempatan lah bisa bermain di tim nasional kita, walaupun sebagian besar itu adalah pemain-pemain U23 yang dipersiapkan ke SEA Games. Bisa saja untuk U23 ini ada 15 pemain katakan ya, atau 14 pemain, sisanya itu ya ambillah 8-9 orang pemain-pemain yang sudah pernah masuk di tim senior tapi dikombinasi. Semua tergantung STY. STY mau pakai semua juga tim U23 terserah dia, itu sudah diberikan kelonggaran, kebebasan oleh PSSI. Pak Erick sudah mengatakan ini urusan STY. Karena pembagian jobnya sudah jelas. U23 tetap untuk STY sampai dengan tim senior, U20 Coach Indra Safri ya, yang juga akan bersiap ya ke China untuk putaran final nantinya di Februari 2025, dan U17 yang juga lolos ke putaran final di Arab itu akan sudah ditangani oleh Coach Nova Arianto. Jadi pembagiannya sudah jelas. Tinggal banyak yang menunggu apakah STY setelah ditunjuk ini bisa ya membawa tim kita ini untuk melenggang ya, terbang tinggi di Piala AFF, menjadi juara untuk pertama kali. Itu kan menjadi tantangan bagi STY ya, dinantikan banyak orang karena kita akan membuka laga pertama di Piala AFF itu menghadapi Laos ya tanggal 9 kalau nggak salah ya, 9 Desember. Kemudian juga kita akan tanggal 12 kita menghadapi Myanmar ya. Ya, Myanmar dulu ya, kita mungkin ke Myanmar dulu baru Laos kalau nggak salah ya. Kita akan ketemu Laos, dan nanti tanggal 15 itu yang paling penting, 15 Desember ini kita menghadapi Vietnam. Wah, ini bisa aja berlangsung di Hanoi di Maidin Stadion, dan pasti Vietnam ingin membalas kekalahan mereka 3 kali kalah sejak Piala Asia di Qatar, dan 2 pertandingan di putaran kedua pra Piala Dunia baik di Jakarta dan Hanoi kita menang semua, bahkan mereka tidak bisa membuat gol, 1-0 di Jakarta dan 3-0 di Hanoi. Pasti mereka punya dendam untuk Indonesia, walaupun Indonesia tidak membawa pemain-pemain top seperti Jai Itzes, Verdong, Martin Pas, katakan di sini Tom Hai, Ragnar, Rafael ya, Nathan Cho, Justin Hapner semua, Sandi, Sain, ada di sana Ivar, tapi tetap mereka berkeinginan mengalahkan kita. Tanggal 15. Setelah itu pada tanggal 21 Desember kita akan menjamu Filipina terakhir, dan saya pikir kita akan lolos ya. Bersama dengan Vietnam kita bisa keluar dari grup ini. Dengan tantangan berat itu mungkin akan datang dari Filipina, jika Filipina menampilkan pemain-pemain terbaik juga yang ikut di putaran kedua kemarin, di mana kita menang melawan mereka dan draw di kandang mereka. Jadi tergantung sekarang sekali lagi kembali ke STY. STY yang memilih, STY yang menentukan. Ya, timnya bagaimana, seperti apa, semua diberikan kebebasan. Tentu belum ada target khusus yang diberikan oleh PSSI, tapi mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan ada target ya. Apakah STY harus bisa membawa tim ini ke final atau bisa menjadi juara, kita nggak tahu. Ya, tapi yang pasti STY sudah harus mempersiapkan tim ini seusai laga Jepang dan Arab. Dia harus fokus betul untuk mengumumkan nama-nama pemain yang dia akan ambil. Ya, semoga tim kita ya baik tim senior mendapatkan hasil yang baik lawan Jepang dan Arab Saudi. Demikian juga dengan Piala AFF. Ya, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus dan positif untuk kita semua. Ya, tetap kita dukung tim nasional dengan saya Bung Ropan. Ciao.